Halo semuanya, kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Siva Anissa. Perkenalkan, nama saya Risi Manurung Dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan dari kelas BK 1H. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan dagang yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Nurlinda, SEAK, MSI, CA, mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Untuk menyusun laporan perusahaan dagang ini, kita harus mengetahui latar belakangnya. Pentingnya menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang adalah menyediakan informasi untuk membantu pihak yang membuat keputusan investasi dan kredit dalam perusahaan, membantu memperkirakan arus kas di masa depan, mengidentifikasi sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban, serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang Fukron Water merupakan salah satu badan usaha di bidang dagang depot air isi ulang dan merupakan salah satu usaha kecil dengan tahun yang berdiri cukup lama. Karena hal inilah kami membuat laporan keuangan untuk mengetahui laba atau ruginya perusahaan dagangan tersebut. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana menyusun laporan keuangan Fukron Water. Dan adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk menyusun laporan keuangan Fukron Water. Setelah mengetahui latar belakangnya, rumusan masalah, dan tujuan masalahnya, selanjutnya kami akan memberikan informasi tentang perusahaan tersebut. Perusahaan dagang depot air minum isi ulang Fukron Water beralamat di Jalan C Padang Ganggang Langgar nomor 17E. Fukron Water sudah berdiri sejak tahun 2020 hingga saat ini. Perusahaan dagang ini 100% merupakan kepemilikan bisnis Tuan Abdul karena perusahaan adalah kepemilikan tunggal. Setelah mengetahui informasi perusahaan tersebut, kita akan menganalisis perusahaan tersebut dalam waktu sebulan. Saldo awal Fukron Water pada bulan November tahun 2022 menunjukkan sebagai berikut: kas sebesar 15 juta rupiah, perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, persediaan awal air 1 tangki sebanyak 5.000 liter sebesar 200.000 rupiah, kendaraan sebesar 6 juta rupiah, peralatan sebesar 4.500.000 rupiah, sehingga keseluruhan modal awal Pak Abdul adalah sebesar 35.700.000 rupiah. Selanjutnya, kami sudah membuat transaksi selama bulan November 2022 sebagai berikut. Pada tanggal 1 November, dibeli perlengkapan berupa tutup galon isi ulang, tisu galon, sikat untuk membersihkan galon, dan lap, dibeli secara tunai sebesar Rp300.000. Pada tanggal 5 November, dibeli air minum isi ulang 4 tangki sebanyak 20 liter sebesar Rp800.000. Pada tanggal 12 November, dibayar beban listrik dan air sebesar Rp150.000. Pada tanggal 15 November, penjualan pada tanggal 1 November sampai 15 November 2022 terjual 300 galon air minum isi ulang dengan total keseluruhan penjualan sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 18 November, Tuan Abdul mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Pada tanggal 29 November, dibayar gaji untuk pribadi bulan November 2022 sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 30 November, penjualan dari tanggal 16 November sampai 30 November 2022 terjual 350 galon air minum isi ulang dengan total keseluruhan penjualan sebesar Rp1.750.000. Ini kami juga membuat perencanaan akun atau kode akun untuk mempermudah kita saat menyusun jurnal nanti.
Sekarang kami akan membahas jurnal umum. Seperti yang kita ketahui, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan. Tanggal 1 November dibeli perlengkapan, maka jurnalnya adalah perlengkapan di debit, kas di kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 5 November terjadi transaksi pembelian, maka jurnalnya adalah pembelian di debit, kas di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 12 November dibayar beban listrik dan air, maka jurnalnya adalah beban listrik dan air di debit, kas di kredit sebesar 150.000. Pada tanggal 15 November terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas di debit, penjualan di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 18 November Tuan Abdul mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya adalah pengambilan pribadi atau price di debit, kas di kredit sebesar 150.000. Pada tanggal 29 November dibayar gaji karyawan, maka jurnalnya adalah beban gaji di debit, kas di kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 30 November terjadi transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah kas di debit, penjualan di kredit sebesar 1.750.000. Selanjutnya kami akan membahas buku besar. Buku besar merupakan format yang digunakan akun-akun yang sejenis. Buku besar yang kami gunakan dalam proyek ini adalah buku besar bentuk TikTok. Untuk yang sebelah kiri itu debit, dan untuk yang sebelah kanan itu kredit. Untuk kolom debit itu menambah kas, dan untuk kolom kredit itu mengurangi jumlah kas. Maka yang pertama kita catat adalah saldo awal kas sebesar 15 juta rupiah kita letakkan di debit. Pada tanggal 1 November kas berkurang sebesar 300.000. Pada tanggal 5 November kas berkurang sebesar 800.000. Pada tanggal 12 November kas berkurang sebesar 150.000. Pada tanggal 15 November kas bertambah sebesar 1.500.000. Pada tanggal 18 November kas berkurang sebesar 150.000. Pada tanggal 29 November kas berkurang sebesar 1.200.000. Dan pada tanggal 30 November kas bertambah sebesar 1.750.000. Selanjutnya kita totalkan jumlah saldo kas yang ada di kolom debit sebesar 18.250.000 dan di kolom kredit sebesar 2.600.000. Maka sisa saldo kas per 30 November sebesar 15.650.000. Selanjutnya kita catat buku besar perlengkapan. Saldo awal perlengkapan sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 1 November perlengkapan bertambah sebesar 300.000 rupiah. Maka sisa saldonya per 30 November sebesar 10.300.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar persediaan dagang. Saldo awal persediaan dagang sebesar 200.000 rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar kendaraan. Saldo awal kendaraan sebesar 6 juta rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar peralatan. Saldo awal peralatan sebesar 4.500.000 rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar modal Tuan Abdul. Saldo awal modal Tuan Abdul sebesar 35.700.000 rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 35.700.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar pengambilan pribadi pada tanggal 18 November bertambah sebesar 150.000 rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 150.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku besar pembelian pada tanggal 5 November bertambah sebesar 400.000 rupiah, maka sisa saldonya per 30 November sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya kita catat buku
buku besar penjualan pada tanggal 18 November berkurang sebesar Rp4.500.000, pada tanggal 30 November berkurang sebesar Rp5.000.000, maka sisa saldonya per 30 November sebesar Rp9.500.000. Selanjutnya kita catat buku besar beban gaji pada tanggal 29 November bertambah sebesar Rp1.200.000, maka sisa saldonya per 30 November sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya kita catat buku besar beban listrik dan air pada tanggal 12 November bertambah sebesar Rp150.000, maka sisa saldonya per 30 November sebesar Rp150.000. Selanjutnya, kami membuat buku besar pembantu aset tetap, yaitu penyusutan peralatan. Kami menggunakan metode garis lurus. Periode akuisisi yaitu bulan November, nilai asetnya sebesar Rp4.500.000, penyusutan 25% sebesar Rp93.750, akumulasi penyusutan Rp93.750, dan nilai buku sebesar Rp4.006.250. Dan kami juga membuat buku besar pembantu aset tetap, yaitu penyusutan kendaraan. Kami juga membuat menggunakan metode garis lurus. Periode akuntansi pada bulan November, nilai asetnya sebesar Rp6 juta, penyusutan 25% sebesar Rp125.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp125.000, dan nilai bukunya sebesar Rp5.875.000. Selanjutnya kami mencatat buku besar pembantu persediaan dagang. Yang pertama, kita catat totalnya sebesar Rp200.000, jumlah unit sebanyak 200, harga per unit Rp1.000. Pada tanggal 5 November terjadi pembelian sebesar 800 unit seharga Rp800.000, maka total 200 yang pada tanggal 1 November ditambah dengan 800.000, maka total pada tanggal 5 November sebesar Rp1.000.000. Pada tanggal 15 November terjadi penjualan sebesar 300 unit sebesar Rp300.000, maka pada total tanggal 5 November sebesar 1 juta dikurang dengan Rp300.000, maka total pada tanggal 15 November sebesar Rp700.000. Kemudian tanggal 30 November terjadi penjualan sebesar 350 unit seharga Rp350.000, maka total pada tanggal 15 November sebesar Rp700.000 dikurang dengan Rp350.000, maka total pada tanggal 30 November sebesar Rp350.000. Maka harga pokok penjualan sebesar Rp650.000 dan hasil akhir persediaannya adalah Rp350.000. Setelah itu, kita membahas neraca saldo. Seperti yang kita ketahui, neraca saldo digunakan untuk merekap sisa-sisa saldo akun dari buku besar. Sisa saldo kas sebesar Rp15.650.000. Sisa saldo persediaan dagang sebesar Rp200.000. Sisa saldo perlengkapan sebesar Rp10.300.000. Sisa saldo peralatan sebesar Rp4.500.000. Sisa saldo kendaraan sebesar Rp6.000.000. Sisa saldo modal Tuan Abdul sebesar Rp35.700.000. Saldo pengambilan pribadi sebesar Rp150.000. Sisa saldo pembelian sebesar Rp800.000. Sisa saldo penjualan sebesar Rp3.250.000. Sisa saldo beban gaji sebesar Rp1.200.000. Sisa saldo beban listrik dan air sebesar Rp150.000. Selanjutnya, kita akan membuat data untuk penyesuaian per 30 November 2022. Yang pertama, beban penyusutan peralatan
selama 1 bulan sebesar 93.750. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan selama 1 bulan sebesar 125.000. Yang ketiga, persediaan akhir air isi ulang per 30 November 2022 sebesar Rp350.000. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun pada akhir periode ke nilai yang sebenarnya. Pada tanggal 31 November, beban penyusutan peralatan didebit sebesar Rp93.750.000. Akumulasi penyusutan peralatan dikredit sebesar Rp93.750.000 dan beban penyusutan kendaraan didebit sebesar Rp125.000. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000 dikredit dan ikhtisar laba rugi didebit sebesar Rp350.000 dan persediaan awalnya dikredit sebesar Rp350.000 dan persediaan akhir didebit sebesar Rp200.000. Ikhtisar laba rugi dikredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya kita akan membahas worksheet atau kertas kerja, di mana pengertian kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Format yang diperlukan dalam mengerjakan kertas kerja yakni ada neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan posisi keuangan. Pertama yang kita lakukan adalah kita harus memindahkan semua angka yang ada di neraca saldo yang kita kerjakan tadi ke format neraca saldo. Setelah itu kita memindahkan jurnal penyesuaian ke format penyesuaian. Di neraca saldo penyesuaian ini kita mencari nilai yang sebenarnya dengan cara neraca saldo dikurang dengan penyesuaian. Setelah itu kita lanjut ke bagian laba rugi. Seperti yang kita ketahui, bagian laba rugi ini berisi pendapatan, beban, dan laba ruginya. Yang kita catat pada laba rugi ini dari akun pembelian sampai dengan akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita totalkan format laba rugi yang didebit dan kredit. Jika hasil debit lebih besar daripada kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. Kebalikannya, jika kredit lebih besar dari debit, maka perusahaan mengalami keuntungan. Nah, di sini hasil analisis yang kami lakukan, perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Maka laba bersihnya sebesar Rp1.031.250.000. Selanjutnya, format posisi keuangan, di mana posisi ini menunjukkan posisi harta, utang, dan modal. Maka yang kita catat adalah dari akun kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya, kita masuk ke laporan laba rugi. Pertama, kita membuat pendapatan yang terdiri dari penjualan sebesar Rp3.250.000, return penjualan dan potongan penjualan. Jika tidak ada, maka kita buat 0. Kita masuk ke harga pokok penjualan. Persediaan awal sebesar Rp200.000 ditambah dengan pembelian sebesar Rp800.000, maka barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp1.000.000. Retur pembelian dan potongan pembelian, jika tidak ada maka 0. Persediaan akhir sebesar Rp350.000 untuk mencari harga pokok penjualan dengan cara mengurangkan barang yang tersedia untuk dijual, yaitu sebesar Rp1.000.000 dikurang dengan persediaan akhir sebesar Rp350.000, maka dapatlah harga pokok penjualan sebesar Rp650.000. Untuk mencari laba kotornya, yaitu penjualan sebesar Rp3.250.000
dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar Rp650.000, maka dapatlah laba kotornya yaitu sebesar Rp2.600.000. Kemudian kita masuk ke beban yang terdiri dari beban penjualan. Yang pertama, beban gaji yaitu sebesar Rp1.200.000. Total beban penjualan yaitu sebesar Rp1.200.000. Kemudian, untuk mencari beban umum dan administrasi, yaitu menjumlahkan yang pertama beban listrik dan air sebesar Rp150.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp93.750.000, yang selanjutnya beban penyusutan kendaraan Rp125.000, maka totalnya sebesar Rp368.750.000. Untuk mencari total beban keseluruhan yaitu total beban penjualan ditambah dengan total beban umum dan administrasi, maka dapatlah total beban keseluruhan yaitu sebesar Rp1.568.750.000. Untuk mencari laba bersihnya yaitu penjualan dikurang dengan total beban, maka dapatlah laba bersihnya sebesar Rp1.031.250.000. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awal sebesar Rp35.700.000, labanya sebesar Rp1.031.250.000, dikurang dengan prefnya sebesar Rp150.000, maka hasilnya Rp881.250.000. Maka untuk mencari modal akhirnya yaitu dengan mengurangkan modal awal yaitu sebesar Rp35.700.000 dikurang dengan Rp881.250.000, maka dapatlah total modal akhirnya sebesar Rp36.581.250.000. Selanjutnya, kita masuk ke laporan posisi keuangan yang terdiri dari harta, kewajiban, dan modal. Yang pertama, harta lancar, yaitu kas sebesar Rp15.650.000 ditambah dengan persediaan dagang sebesar Rp350.000 ditambah dengan perlengkapan sebesar Rp10.300.000, maka total harta lancar sebesar Rp26.300.000. Selanjutnya yaitu harta tetap yang terdiri dari kendaraan sebesar Rp6.000.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000 ditambah dengan peralatan sebesar Rp4.500.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp93.750.000, maka total harta tetap sebesar Rp10.281.250.000, maka total harta sama dengan Rp36.581.250.000. Yang kedua, kewajiban. Total kewajiban tidak ada, maka kita buat 0. Selanjutnya, modal. Modal pemilik Tuan Abdul yaitu sebesar Rp36.581.250.000, maka total kewajiban ditambah modal sama dengan sebesar Rp36.581.250.000. Selanjutnya, kami membuat perbandingan laporan posisi keuangan. Yang pertama, kas saldo awalnya sebesar Rp15.000.000, saldo akhirnya sebesar Rp15.650.000, maka selisihnya Rp650.000. Kemudian perlengkapan, saldo awalnya sebesar Rp10.000.000,
saldo akhirnya sebesar Rp10.300.000, maka selisihnya sebesar Rp300.000. Kemudian persediaan, saldo awalnya sebesar Rp200.000, saldo akhirnya Rp350.000, selisihnya Rp150.000. Kemudian kendaraan, saldo awalnya Rp6.000.000, saldo akhirnya Rp6.000.000, selisihnya 0. Akumulasi penyusutan kendaraan, saldo akhirnya Rp125.000. Kemudian peralatan, saldo awalnya Rp4.500.000, saldo akhirnya sebesar Rp4.500.000, maka selisihnya 0. Akumulasi penyusutan kendaraan, saldo akhirnya sebesar Rp93.750.000. Kemudian modal Tuan Abdul, saldo awalnya sebesar Rp35.700.000, saldo akhirnya Rp36.581.250.000, maka selisihnya yaitu Rp881.250.000. Labanya sebesar Rp1.031.250.000. Drive-nya sebesar Rp150.000. Selanjutnya, kami akan membahas laporan arus kas. Laba bersihnya sebesar Rp1.031.250.000. Arus kas dari kegiatan operasional yaitu arus kas masuknya yang terdiri dari penyusutan kendaraan yaitu sebesar Rp125.000 ditambah dengan penyusutan peralatan sebesar Rp93.750.000, maka dapat totalnya sebesar Rp218.750.000. Arus kas keluarnya yang terdiri dari perlengkapan sebesar Rp300.000 ditambah dengan persediaan dagang sebesar Rp150.000, maka totalnya sebesar Rp450.000. Total arus kas dari kegiatan operasional yaitu laba bersih sebesar Rp1.031.250.000 ditambah dengan total arus kas dari kegiatan operasional yaitu sebesar min Rp231.250.000, maka totalnya sebesar Rp800.000. Arus kas dari kegiatan investasi tidak ada, maka kita buat 0. Arus kas dari kegiatan pembiayaan yang terdiri dari arus kas masuk yaitu prive sebesar Rp150.000. Total arus kas dari kegiatan pembayaran yaitu arus kas masuk dikurang dengan prive yaitu minus Rp150.000. Arus kas saat ini yaitu Rp650.000 ditambah dengan kas awal sebesar Rp15.000, maka total arus kas yaitu sebesar Rp15.650.000. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi umum. Perusahaan dagang depot air minum isi ulang Fukron Water beralamat di Jalan Sepadang Gang Langgar nomor 17E. Fukron Water sudah berdiri sejak tahun 2020 hingga saat ini. Perusahaan dagang ini 100% merupakan kepemilikan bisnis Tuan Abdul karena perusahaan adalah kepemilikan tunggal. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Dasar penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan intensitas tanpa akuntabilitas atau SAK-ETAP. B. Kas dan setara kas. Kas diperoleh dari penjualan galon seharga Rp5.000 per galon dan dikeluarkan untuk membayar beban-beban operasional seperti beban gaji, beban listrik, dan air untuk sebulan. C. Perlengkapan. Nilai perlengkapan di akhir periode bertambah senilai Rp300.000. Dibeli tutup galon isi ulang, tisu galon, sikat untuk membersihkan galon, dan lap.
D. Persediaan dagang. Persediaan dicatat dengan metode fisik dilengkapi dengan menggunakan daftar buku besar pembantu persediaan. Harga perolehan barang dagang selalu sama, 40 per liter. Sisa persediaan di akhir periode adalah 12,650 per liter, sehingga bernilai 350.000. E. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut. A. Kendaraan. Harga perolehan 6 juta disusutkan selama 1 bulan, maka 6 juta dikali 25% sama dengan 1.500.000 dibagi 12 bulan sama dengan 125.000. B. Peralatan. Harga perolehan 4.500.000 disusutkan selama 1 bulan, maka 4.500.000 dikali 25% sama dengan 1.125.000 dibagi 12 bulan menjadi 93.750.000. F. Modal Tuan Abdul. Modal Tuan Abdul sebesar 35.700.000 ditambahkan dengan hasil laba bersih dari penjualannya, dan modal Tuan Abdul berkurang karena ada pengambilan pribadi atau PRIV sebesar 150.000. G. Pengambilan pribadi Tuan Abdul atau PRIV. Tuan Abdul mengambil uang tunai sebesar 150.000 untuk kepentingan pribadi yang membeli sembako seperti beras, gula pasir, garam, dan minyak goreng. H. Penjualan. Penjualan dari tanggal 1 sampai 30 November 2022 terdiri dari 650 galon air minum isi ulang 9 liter dikali 5.000, memperoleh pendapatan sebesar 350.000. I. Beban gaji. Gaji yang sebesar 1.200.000 diberikan kepada owner untuk 1 bulan. 3. Sumber perkiraan ketidakpastian. A. Persediaan dagang. Pemilik usaha meyakini bahwa sumber ketidakpastian terjadi pada barang dagang yang tidak habis terjual. B. Aset tetap. Untuk aset tetap, resiko atau kerusakan ataupun tidak dapat berfungsi, jadi pemilik meyakini bahwa nilai aset tetap setiap bulannya akan dikenakan biaya penyusutan dengan tarif yang sesuai dengan aset tetap. Setelah menyusun catatan atas laporan keuangan, kita akan menyusun jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal atau pendapatan, beban, laba rugi, PRIV ke akun modal. Akun yang kita tutup ada 4, yaitu yang pertama akun penjualan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba rugi, dan yang keempat akun PRIV atau pengambilan pribadi. Akun yang pertama kita tutup ialah akun penjualan, maka jurnal penutupnya adalah penjualan terletak di debit, ikhtisar laba rugi terletak di kredit sebesar 3.250.000. Akun yang kedua kita tutup ialah akun beban, maka jurnal penutupnya ialah ikhtisar laba rugi terletak di debit sebesar 1.568.750.000, beban gaji terletak di kredit sebesar 1.200.000, beban listrik dan air di kredit sebesar 150.000, beban penyusutan peralatan kredit sebesar 93.750.000, beban penyusutan kendaraan kredit sebesar 125.000. Akun yang ketiga kita tutup ialah akun ikhtisar laba rugi, maka jurnal penutupnya ialah ikhtisar laba rugi terletak di debit, modal Tuan Abdul terletak di kredit sebesar 1.031.250.000. Dan yang terakhir, akun yang kita tutup ialah akun PRIV, maka jurnal penutupnya ialah modal Tuan Abdul terletak di debit, PRIV terletak di kredit sebesar 150.000. Selanjutnya kita akan membahas neraca saldo setelah penutup. Artinya adalah neraca saldo yang ditutup setelah akun nominal ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Maka di sini ada akun kas, sisa saldonya ada 15.650.000 terletak di debit. Akun perlengkapan, sisa saldonya ada 10.300.000 terletak di debit. Akun persediaan dagang, sisa saldonya ada 350.000 terletak di debit. Akun kendaraan, sisa saldonya ada 6 juta terletak di debit. Akun akumulasi penyusutan kendaraan, sisa saldonya ada 125.000 terletak di kredit. Akun peralatan, sisa saldonya ada 4.500.000 terletak di debit. Akun akumulasi penyusutan peralatan, sisa saldonya ada 93.750.000 terletak di kredit. Akun modal Tuan Abdul, sisa saldonya ada 36.581.250.000 terletak di kredit.
Assalamualaikum.